Kak Melinda, terima kasih sudah hadir pada wawancara di pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dasa dari tim Human Research yang akan melakukan sesi interview dengan Kak Melinda untuk posisi sebagai HR Staff. Sebelumnya bisa langsung kita mulai saja ya. Bisa perkenalkan diri dulu Kak. Baik, selamat pagi Bu Amel. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Melinda Novina Putri. Saya merupakan lulusan dari Universitas Anur Purwodadi dengan prodi manajemen. Selama kuliah, saya mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, seperti rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, serta hubungan industrial. Saya juga terbiasa bekerja sama dalam tim dan menggunakan Microsoft Office, terutama Word dan Excel. Saya merupakan pribadi yang disiplin, mudah beradaptasi, dan memiliki semangat untuk terus belajar. Karena ini, saya tertarik untuk memulai karir di bidang human research. Bisa dijelaskan secara lebih spesifiknya mengapa Kakak Melinda itu tertarik untuk melamar di PT Pungko Indonesia One? Saya melihat PT Pungko Indonesia One merupakan perusahaan yang terus berkembang dan memiliki lingkungan kerja yang profesional. Saya tertarik untuk bergabung karena saya juga memperoleh pengalaman, mengembangkan kemampuan yang saya miliki, serta memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan. Untuk itu tadi kan alasannya untuk melamar di PT Pungko. Lalu kenapa sih kira-kira bisa pengen untuk memilih posisi HR Staff seperti itu? Kenapa? Karena posisi ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan minat saya tertarik dengan bagaimana perusahaan mengolah sumber daya manusia, mulai dari proses rekrutmen, administrasi karyawan, hingga pengembangan karyawan agar dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Untuk itu sebelumnya apakah Kakak Melinda ini sebelumnya ada pengalaman kerja seperti itu? Jadi biar bisa memberikan alasan spesifik kenapa dari pihak HRD bisa harus menerima Kakak Melinda di bagian staf HR seperti itu. Ya, meskipun saya belum memiliki pengalaman kerja profesional, saya memiliki dasar pengetahuan yang sesuai dengan posisi yang saya lamar. Saya juga memiliki semangat belajar yang tinggi, mudah beradaptasi, dan siap menerima tanggung jawab yang diberikan. Saya percaya bahwa dengan kemampuan untuk terus belajar dan bekerja dengan disiplin, saya dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan. Oke, itu tadi untuk alasannya ya. Jadi kita harus menerima karena Kak Melinda itu bisa berkontribusi baik bagi perusahaan. Untuk itu saya perlu tahu nih kira-kira apa kelebihan dari Kak Melinda sendiri. Saya termasuk orang yang disiplin, bertanggung jawab, dan cukup teliti dalam bekerja. Saya juga mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, bisa bekerja secara tim maupun individu. Baik, mungkin untuk dari Kak Melinda bisa dijelaskan untuk dari segi kekurangan dari Kak Melinda sendiri. Baik, saya termasuk orang yang cukup berhati-hati dalam bekerja karena ingin memastikan hasil pekerjaan yang saya lakukan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun, saya belajar untuk mengatur prioritas dan meningkatkan efisiensi agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oke, selanjutnya mungkin untuk pengetahuan umum terkait perusahaan yang dilamar ya Kak. Kira-kira apa sih menurut Kakak, apa yang Kakak ketahui terkait PT Pungko Indonesia One itu sendiri? PT Pungko Indonesia One merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi tas untuk pasar internasional. Perusahaan ini memiliki standar kualitas yang tinggi dan menerapkan sistem kerja yang profesional untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global. Oke, dari tadi kan Kak Melinda mengajukan lamarannya di posisi HR. Nah, untuk itu yang paling mendasar nih Kak, apa sih yang Kakak ketahui tentang tugas-tugas dari HRD seperti itu? Ya, HRD memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya manusia di perusahaan, mulai dari proses rekrutmen dan seleksi, administrasi kepegawaian, pelatihan dan pengembangan karyawan, hingga menjaga hubungan industrial agar tercipta lingkungan kerja yang baik dan produktif. Oke, untuk selanjutnya, apakah kalau human resource development seperti itu kan tidak mungkin bekerjanya secara sendiri ya Kak, karena mengelola banyak karyawan juga. Untuk itu nanti apakah Kak Melinda bisa bekerja sama dalam tim seperti itu? Ya, saya dapat bekerja secara individu maupun dalam tim. Saya percaya bahwa komunikasi dan kerjasama yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Tadi sempat saya tanyakan ya di awal untuk pengalaman secara konkret atau realnya kan belum ada. Nah, nanti kalau di tengah-tengah pekerjaan di lapangan, kalau kita memberikan pekerjaan yang mungkin sebelumnya belum pernah Kak Melinda kerjakan, nanti mungkin sikapnya Kak Melinda seperti itu bagaimana? Ya, saya akan berusaha memahami pekerjaan tersebut terlebih dahulu dan mempelajari prosedur yang berlaku. Jika ada hal yang belum saya pahami, saya
tidak ragu untuk bertanya kepada atasan maupun rekan kerja agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Menurut saya hal tersebut merupakan bagian dari proses belajar. Kita akan masuk mungkin di bagian-bagian pengetahuan umum terkait dari HR sendiri ya Kak. Untuk itu di bagian HR kita kan juga akan mengatasi atau mengelola terkait proses rekrutmen sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini mungkin apa sih yang dimaksud dari rekrutmen itu sendiri menurut Kak Melinda? Menurut pemahaman saya, rekrutmen merupakan proses mencari dan menarik calon karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi hingga penempatan. Oke, selanjutnya dari menurut Kak Melinda sendiri, hubungannya rekrutmen dengan hubungan industrial itu apa ya Kak? Hubungan industrial merupakan hubungan antara perusahaan dan pekerja yang bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Apakah dari Kak Melinda sendiri bisa mengoperasikan Microsoft Office seperti itu? Ya, saya dapat menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint untuk mendukung pekerjaan administrasi dan pengelolaan data. Mungkin untuk Kak Melinda sendiri bagaimana melihat diri Kak Melinda dalam 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan, saya berharap dapat terus berkembang di bidang human research, memiliki pengalaman yang lebih luas, dan mau memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perusahaan. Oke, untuk mungkin dari bagian berapa gaji yang Kak Melinda harapkan sendiri sesuai dengan posisi lah mungkin. Saya terbuka untuk mengikuti kebijakan dan standar yang berlaku di PT Pungko Indonesia One. Bagi saya, kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi bagi perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Oke, mungkin dari Kak Melinda ada yang ingin ditanyakan terkait proses pengembangan dan proses penilaian kinerja di perusahaan ini, Kak? Terima kasih atas kesempatannya, Bu Amel. Saya ingin mengetahui bagaimana proses pelatihan bagi karyawan baru dan kompetensi seperti apa yang diharapkan perusahaan untuk posisi human research, sehingga saya dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik apabila diberikan kesempatan untuk bergabung. Mungkin untuk proses pelatihannya kita kalau misal belum ada basic-basicnya mungkin nanti akan ada training bisa dari atasan ataupun rekan kerja sebelumnya seperti itu. Untuk proses penilaiannya secara objektif dan mungkin untuk kompetensi yang dimiliki HR staff itu ya basic saja sih seperti kemampuan komunikasi tim, terus pengembangan pemecahan masalah seperti itu. Nanti bisa berjalan lah setelah misal sudah diterima di sini bisa lihat apa langsung jadi bisa tahu lah bagaimana proses kerja dari HR staff seperti itu. Baik, Kak Melinda, untuk sesi wawancaranya pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk info lebih lanjut nanti mungkin dari tim HR akan menghubungi Kak Melinda. Seperti itu, terima kasih sudah hadir pada wawancara pada pagi hari ini ya Kak Melinda. Baik Bu Amel, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sama-sama. Selamat pagi untuk Kak Dasa ya. Terima kasih sudah hadir untuk mengikuti proses wawancara hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Melinda sebagai dari bagian Human Research. Bagaimana untuk kabarnya hari ini? Baik Bu Melinda, terima kasih untuk kabar saya hari ini. Alhamdulillah baik sehingga saya bisa mengikuti interview dengan Bu Melinda pada hari ini. Baik, apakah lokasi kantor mudah ditemukan atau perjalanannya tadi lancar? Untuk lokasi kantor sendiri relatif dekat dengan rumah saya, jadi lancar lah untuk perjalanannya. Boleh diperkenalkan diri Anda, Kak Dasa? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Melinda karena sudah meluangkan waktunya sehingga pada hari ini saya bisa melakukan sesi interview dengan Bu Melinda untuk menjelaskan secara rinci terkait kemampuan dan keahlian saya dalam bidang akuntansi sesuai dengan formasi atau bagian yang saya lamar yaitu staf akunting. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desa Amelia. Saya merupakan lulusan dari Universitas Anur Purwodadi, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya tertarik untuk bergabung dengan perusahaan yang Ibu Melinda pimpin karena sesuai dengan background pendidikan saya, meskipun tidak keseluruhan, secara garis besar saya juga di prodi saya mempelajari terkait tentang hal-hal akuntansi seperti itu. Mengapa Kak Dasa bisa tertarik melamar di posisi staf accounting? Sudah seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di salah satu atau di beberapa bagian dalam prodi yang saya ikuti dalam perkuliahan itu ada bagian akuntansi. Saya tertarik karena saya itu kepribadiannya cukup teliti,
suka dengan tantangan hal baru dan suka dengan hal-hal angka, karena angka menurut saya merupakan hal-hal yang pasti, jadi lebih mudah untuk dikelola seperti itu. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Untuk perusahaan ini sendiri yang saya ketahui adalah perusahaan manufaktur, industri yang bergerak di bidang produktivitas besar. Untuk itu makanya saya tertarik dan berminat karena citra dan reputasi dari perusahaan ini sudah tersebar luas dan secara positif di kalangan masyarakat, baik kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Bisa diceritakan apa kelebihan Kak Dasa? Untuk kelebihan dari diri saya sendiri yang saya miliki, pertama, saya adalah pribadi yang ulet, tekun, dan rinci serta jelas dalam mengerjakan segala sesuatu arahan perintah kerja. Saya selalu optimis dan berorientasi terhadap target atau hasil kerja yang diberikan dari perusahaan maupun atasan. Saya juga bisa bekerja dalam tekanan secara tim maupun individu. Seperti itu. Apa kekurangan Kak Dasa? Untuk kekurangan dari diri saya sendiri adalah saya lebih suka bekerja secara mandiri dan saya selalu tertuju pada satu hal penting, yang dimana hal penting tersebut merupakan biasanya memiliki masalah yang lebih besar daripada poin-poin pekerjaan lainnya. Jadi saya selalu tertuju pada satu masalah itu sampai masalah itu selesai, baru saya lanjutkan pekerjaan lainnya. Seperti itu. Apakah Kak Dasa memiliki pengalaman kerja yang relevan? Untuk pengalaman kerja yang relevan, sejauh ini saya masih memiliki pengalaman dalam waktu kuliah, magang seperti praktek kerja seperti itu. Untuk pengalaman kerja secara realnya belum ada. Apakah Kak Dasa bisa menggunakan Microsoft Excel? Untuk Microsoft Excel maupun Word saya bisa menggunakan secara basic maupun rumus-rumus seperti rumus sum, if, VLOOKUP, VLOOKUP, seperti itu. Apakah Kak Dasa pernah menggunakan software akuntansi? Untuk software akuntansi sebelumnya saya pernah menggunakan dasar-dasarnya saat kuliah ataupun praktik magang seperti aplikasi Accurate seperti itu. Apa perbedaan debit dan kredit? Debit dan kredit merupakan bagian dari sisi akuntansi, di mana ketika ada penambahan bagian modal di situ akan masuk di bagian debit, sedangkan penambahan kewajiban akan masuk ke bagian kredit. Apa yang Anda lakukan jika terdapat selisih dalam laporan? Apabila di pekerjaan saya akan ada selisih dalam laporan, mungkin saya akan melakukan cross check terhadap laporan, neraca, jurnal, dan buku besar seperti itu, serta akuntansialisasi terhadap laporan-laporan sebelumnya agar lebih balance keuangan seperti itu. Bagaimana jika Anda diberikan pekerjaan dengan deadline yang sangat singkat? Untuk pekerjaan dengan deadline yang sangat singkat, tentunya saya akan melihat dari bagian mana yang lebih diprioritaskan atau mana yang butuh perhatian lebih tinggi. Untuk perhatian yang lebih tinggi, saya akan mengerjakan lebih awal seperti itu karena deadline-nya juga mepet. Bagaimana jika Kak Dasa melakukan kesalahan dalam pencatatan? Untuk kesalahan dalam pencatatan, karena mungkin kita bisa menggunakan aplikasi atau software yang dimana sudah termasuk rumus-rumus, mungkin lebih teliti dan melakukan cross check. Apabila di bagian akuntansi salah memasukkan angka, pasti pun hasilnya tidak akan balance atau sama seperti itu. Di mana Kak Dasa melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Untuk 5 tahun ke depan, tentunya pada tahap dasar saya berharap bisa diterima di bagian perusahaan ini seperti sebagai staf akunting, lalu pengembangan diri ke depannya. Tentunya saya akan bekerja sesuai orientasi job desk saya dan mengembangkan diri saya seperti itu. Berapa gaji yang Kak Dasa harapkan? Untuk di taraf perusahaan yang sudah besar seperti perusahaan yang Ibu pimpin saat ini, saya berharap mendapatkan upah yang sesuai dengan kinerja dan hasil kinerja yang saya lakukan, serta kompensasi yang mungkin cukup untuk mengcover semua kebutuhan saya. Seperti misalnya, karena ini sudah perusahaan besar, saya berharap upah minimum sesuai dengan dari pemerintah seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan Kak Dasa? Mungkin untuk peluang kerja dan penilaian kinerja dari masing-masing individu di setiap bagian dalam perusahaan ini, sedikit metodenya mungkin seperti apa? Ya, jadi untuk pengembangan karir peluang di perusahaan ini terbuka secara lebar dan penilaian kinerjanya pun dilakukan secara objektif Kak Dasa. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Kak Dasa. Dan saya ucapkan terima kasih untuk waktu dari Bu Maninda yang menyempatkan untuk wawancara dengan saya.